Radha, Gopal Ji की जय, श्री जगन्नाथ बलराम सुभद्रा दर्शन की जय, श्री गौरानी ताई की जय, जय श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, श्री पुण्यन प्रकाश और glory to Sri Guru Sri Gaurananda Jai Guru Premanande Tamagyanatmirandasya Gyananjanashalakaya Chakshurmitam Yena Tasmai Sri Gurave Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhagavatam Swami Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namaste Saraswati Devi Gaurani Pracharine Nirvishesha Nyavani Pachakyaya Saraswati Vanchakalpatarujasya Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottama Devi Saraswati Vyasam Tato Jaya Mudidaya Nashta Praye Svapadrishu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Putano Shloke Bhaktir Bhavatu Nastiki Vede Ramayane Chaiva Purane Bharate Tata Advaita Chamale Cha Hari Sarvatra Giyate Mukam Karati Vachalam Pangam Vandayate Girim Yatripatamam Vande Sri Guru Paramananda Paramananda Vimadava Padunga Luci Makarandu Paramananda Vimadava Padunga Luci Makarandu Vedam Vashvam
Praswadam Tapotrayam Mulanam Srimad Bhagavate Mahamuni Kirti Kamva Parishwara Sadya Vidyavaduryate Trakarti Vishustruvi Tatsana Nigama Kalpa Karogalitam Palam Sukam Kadamrita Rasamyutam Pibata Bhagavatam Rasamalayam Mura Murasika Bhavivahukaha Anardo Pasnam Saksat Bhakti Yogam Adoksaje Loka Sajanato Vidvam Chakri Sattva Samhitam Yasyam Ve Suryamanayam Krishne Parama Purushe Bhakti Rupadyate Pumsam Sokama Vayapaha Srimad Bhagavatam Puranamamalam Yad Vaishnavam Priyam Yasmin Paramam Sya Ekamam Gyanam Param Giyate Tatra Gyana Virala Bhakti Sahitam Naishkaryam Avishkritam Tatsuram Supatam Vicharam Paro Bhaktya Vimuchenara Artayam Brahma Sutranam Bharatartha Vinirnaya Gayatri Varsarupauso Vedantam Parimprimitam Sarva Vedihi Sitasanam Saram Sambram Samudritam Sarva Vedanta Saram Istri Bhavatam Nisyate Tatra Samrita Triptasya Nanyata Sadrati Paji Krishna Bhakti Rasa Swarup Sri Bhagavatam Bhakti Swarasa Sri Bhagavatam
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Sri Chaitanya Chandraya Namo Namaste, Sri Chaitanya Chandraya Namo Namaste, Sri Chaitanya Chandraya Namo Namaste. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam memberikan informasi langsung tentang rasa manis yang diperoleh dari pelayanan bakti kepada Sri Krishna. Karena itu Srimad Bhagavatam berada di atas semua kesasturan Weda yang lainnya. Cari Weda Upanishade Yata Kitu Kaya Tara Arta Lana Vyasa Parila Sancaya. Vyasadeva collected whatever Vedic conclusion were in the four Vedas and 108 Upanishads and placed them in the aphorism of Vedanta Sutra. Srila Vyasadeva mengumpulkan kesimpulan-kesimpulan dari Caturveda dan juga dari 108 Upanishad dan menempatkan kesimpulan-kesimpulan tersebut dalam bentuk aphorism, artinya uraian yang singkat ya, tapi padat, yang yaitu disusun dalam bentuk Vedanta Sutra. Ya. Vedanta artinya Veda Anta, artinya kesimpulan akhir daripada Veda. Sutra artinya uraian atau kata yang singkat dan halus, seperti itu. Jai Sutra Jai Rup Visaya Wacana Bhagavata Serup Sloke Nibandana. Di dalam Vedanta Sutra, penjelasan dari semua pengetahuan Veda dijelaskan. Ya. Dan di dalam Srimad Bhagavatam, ya, penjelasan yang sama juga dijelaskan dalam 18 sloka. In the Vedanta Sutra, the purport of Vedic knowledge is explained, and in Srimad Bhagavatam, the same purport has been explained in the 18,000 verses.
Jiwera diskara lagi sutra kaila biasa mayawadi bahasa senilai ayat sarvanas. Sulawesi represented the pillars Vedanta philosophy for the deliverance of conditioned soul. Jadi Sulawesi Dewa menyusun Vedanta Sutra, filsafat Vedanta, dan juga dengan maksud untuk membebaskan roh-roh yang terikat. But if one hear the commentary of Shankaracharya, everything is well. Tapi jika orang mendengarkan komentar dari Vedanta Sutra ini sebagaimana disusun oleh sifat Shankaracharya yang disebut dengan Sharirika Bhashya. Bhashya artinya penjelasan ataupun komentar. Maka dia tidak akan bisa mengembangkan baktinya. Pasti baktinya akan hancur di jasa sini. Jaha Bhagavata Pada Vaishnava Rastani Ekanta Asrayakara Chaitanya Charani. Go and approach Vaishnava Gaura Presta or Gaura Priyajana and their devotee of Gauranga Prabhu. Study and hear Srimad Bhagavatam from him and completely take shelter at the lotus feet of Chaitanya Mahaprabhu. Ekanta Asrayakara Chaitanya Charani. Without Chaitanya Mahaprabhu's mercy, no one can understand Srimad Bhagavatam. Karena itu kita di sini dianjurkan untuk mendekati seorang sadhu guru Vaishnava, Gaura Priyajana. Gaura Priyajana artinya penyembah terkasih Sri Chaitanya Mahaprabhu, dan mempelajari Srimad Bhagavatam dan mendengarkan Srimad Bhagavatam dari beliau, dan kemudian sepenuhnya berlindung pada kaki Padma Sri Chaitanya Mahaprabhu. Karena tanpa karunia dari Sri Chaitanya Mahaprabhu tidak seorang pun dapat mengerti Srimad Bhagavatam. Bhagavata jenamane seyavana sama Tara Sasta Ace Janme Prabhu Yama. One who does not accept Srimad Bhagavatam is no better than Mlecha and Yawana. Siapapun ataupun orang yang tidak menerima kebenaran Srimad Bhagavatam ini, maka mereka digolongkan ataupun disebut orang yang tidak lebih baik daripada Mlecha dan Yawana. Dan Yamaraja akan menghukum mereka itu penjelmaan demi penjelmaan. Jadi kalau kita tidak ingin ditangkap dan dihukum oleh Yamaraj, maka kita hendaknya mempelajari Srimad Bhagavatam dengan baik, mengertinya dengan baik. Kita belajar mendengarkan Srimad Bhagavatam dari suatu guru Vaishnava, penyembah terkasih Sri Chaitanya Mahaprabhu. Dan tanpa karunia Sri Chaitanya Mahaprabhu, tidak seorang pun dapat mengerti Srimad Bhagavatam. Karena Srimad Bhagavatam tidak berbeda dengan Sri Krishna, dan Srimad Bhagavatam ini adalah inkarnasi Krishna dalam bentuk sastra, dalam bentuk kitab suci. Jadi, because this Srimad Bhagavatam is non different from Sri Krishna. Bhagavatam is the poem of Krishna, manifestation of Krishna in the form of literature, of book. So therefore we have to accept Srimad Bhagavatam, try to learn and accept Srimad Bhagavatam if we don't want to be punished by Yamaraj, life after life. Srimad Bhagavatam ki jaya. Kita lanjutkan baca Srimad Bhagavatam skanda 10 bab 79 sloka 16-17 sudah ya? Ya udah. Belum ya? Dari 16 sampai 17 ya. Tatrayutam adat denur brahmanebyo alayuda
Kritamalam Tamraparnim Malayam Ca Kulacalam Tatragastriam Samasinam Namaskritya Biwadyaca Yositas Tena Casirbir Anu Jato Gatarinawam Daksinam Tatra Kanyakyam Durgam Devim Dadarsa Saha Tatrayutam Adadenur Tatrayutam Adadenur Brahmanebhyo Alayudaha Brahmanebhyo Alayudaha Kritamalam Tam Prapadim Kritamalam Tam Prapadim Malayam Cakulacalam Malayam Cakulacalam Tatragastyam Samasinam Tatragastyam Samasinam Namaskritya Biwadyaca Namaskritya Biwadyaca Yositas Tena Casirbir Yojitas Tena Casirbir Anujato Gata Arnamam Anujanato Gatarnawam Daksinam Tava Kanyakam Daksinam Tatra Kanyakam Durgam Devim Dadarsa Saha Silakan baca. Tatrayuta Madadinu Brahmanebhyo Haraida Kritamalam Tam Prapadim Malayam Cakulacalam Tatragastyam Samasinam Namaskritya Viwadyaca Yojitas Tena Casirbir Anugyato Gatorinawam Dakshinam Tatra Kanyakyam Durgam Devim Dadarsaha Tatrayutam Adadenu Brahmanebhyo Alayudaha Kritamalam Tamraparnim Malayam Cakulacalam Tatragastyam Samasinam Namaskritya Biwadyaca Yojitas Tena Casirbir Anugyato
Tatra di sana. Ya, di situ Banda yang juga dikenal dengan nama Rameswaram. Acutang 10.000. Adat dia memberikan. Denu sapi. Brahmanebya kepada para Brahmana. Alayuda Sri Balaram yang bersenjatakan bajak. Krita Malam menuju sungai Krita Malam. Tampraparnim sungai Tampraparni. Malaya Ca dan Pula Acalam deretan pegunungan utama. Tatra di sana. Agastyam kepada Agastya Resi. Samasinam duduk bermeditasi. Namaskritya bersujud. Abhivadya memuliakan. Ca dan Yosita diberkati. Tena olehnya. Ca dan Arsibi berkat-berkat. Anugyataha diberi izin untuk pergi. Gataha dia pergi. Arnamam menuju lautan. Daksinam selatan. Tatra di sana. Kanyakyam bernama Kanyakumari. Durga Dewi Durga. Dadarsa melihat. Saha dia. Artinya di situ Banda ataupun Rameswara, Sri Halayuda memberikan derma 10.000 sapi kepada para Brahmana. Dia kemudian mengunjungi sungai Kritamala dan Tamraparni serta Gunung Malaya yang agung. Di sekitar wilayah Malaya, Sri Balaram bertemu dengan Resi Agastya yang sedang duduk bermeditasi. Setelah bersujud kepada sang resi, Balaram memanjatkan doa-doa kepadanya dan kemudian menerima berkat darinya. Setelah berpamitan kepada Agastya, Balaram melanjutkan perjalanannya menuju tepi laut selatan, tempat dia melihat Dewi Durga dalam wujudnya sebagai Kanyakumari. Jadi asik juga ya mengikuti perjalanan Sri Balaram. Jadi kita mengenal banyak tempat suci dan juga di sini ada yang perlu saya jelaskan sedikit. Di sini jelaskan Sri Balaram, beliau juga disebut Halayuda. Ya. Halayuda artinya beliau yang membawa bajak. Ya. Jadi beliau membawa 2 senjata, ya, gada dan bajak. Ya. Ya, Sila Gurudev beliau menjelaskan bahwa apa makna daripada senjata dari Balaram, yaitu gada dan bajak ini. Dan juga kenapa Krishna tidak selalu memegang senjata. Ya, kalau Krishna di Vrindavan dia selalu membawa seruling. Ya. Ya, jadi ini ada makna yang perlu dipahami. Jadi Sri Balaram juga disebut sebagai Adi Guru, ya, karena beliaulah yang mengajarkan kepada kita semuanya, kepada
kepada para penyembah, bagaimana kita memuja dan melayani Sri Krishna. Karena meskipun seperti kemarin 2 hari yang lalu sudah kita jelaskan bahwa walaupun Sri Balaram adalah ekspansi pertama dari Krishna, jadi beliau juga dijelaskan sebagai personalitas Tuhan Yang Maha Esa. Ya, sebenarnya tidak ada beda antara Sri Krishna dan Sri Balaram, ya, hanya beda warna saja. Kalau Krishna warnanya adalah hitam kebiruan atau seperti mendung yang akan menurunkan hujan, dan Sri Balaram itu berwarna putih cerah. Ya. Jadi karena itu, ya, meskipun beliau adalah ekspansi pertama dari Sri Krishna, tapi Balaram selalu menempatkan diri beliau sebagai pelayan dari Sri Krishna. Dalam berbagai perwujudan beliau itu selalu melayani Krishna atau melayani Sri Vishnu. Ya. Dalam wujud sebagai Anantasesa, beliau menyangga atau menjadi tempat tidur daripada Tuhan Sri Vishnu. Ya. Sebagai Balaram, ya, di Brindavan, beliau mewujudkan diri beliau dalam 10 manifestasi untuk melayani Krishna. Termasuk tempat suci Brindavan juga adalah dijelaskan sebagai perwujudan dari Sri Krishna sendiri. Dan juga pakaian, mahkota, ya, segala hal yang berkaitan dengan Krishna itu adalah perwujudan ataupun manifestasi dari Sri Balaram. Ya. Tetapi dengan cara seperti ini beliau sebenarnya mengajarkan kepada kita bagaimana kita hendaknya mendekati dan melayani Sri Krishna seperti itu. Jadi Sri Balaram juga adalah dijelaskan sebagai mula guru tattva, artinya guru yang utama, guru yang pertama. Ya. Nah, guru kerohanian yang sebelum beliau menanam benih bakti ke dalam hati seorang murid, maka hati kita itu dijelaskan sebagai tanah kering, ya, yang penuh dengan rumput ataupun gulma-gulma dan sebagainya. Ya. Dan karena itu untuk membuat tanah itu gembur dan bisa dipakai untuk bercocok tanam ataupun menanam benih apapun, ya, petani biasanya kan kita dulu melihat bagaimana orang tua kita membajak sawah, ya, bahkan beberapa kali sudah dibajak, kemudian ngelampit, istilahnya diratakan begitu, kemudian didiamkan mungkin 1 minggu, beberapa hari begitu, kemudian dibajak lagi. Ya, karena waktu membajak pertama itu untuk membalik supaya rumput-rumput itu berada di bawah, ya. Dan dengan di bawah tanah kemudian direndam air, dia akan hancur dan akan menjadi pupuk. Kemudian dalam minggu berikutnya atau beberapa hari setelah itu dibajak lagi, kemudian diratakan lagi, baru kemudian memenuhi syarat untuk ditanam seperti itu. Nah, di sini 2 senjata dari Sri Balaram itu mempunyai makna, ya, bajak itu adalah untuk membajak hati kita yang kering kerontang, ya, dan membersihkan gulma-gulma ataupun membersihkan rumput-rumput, ya, yang kotoran dan sebagainya, ya, dan sehingga nantinya siap untuk di guru kerohanian bisa menanam benih bakti. Ya. Yang kedua, ya, kita sebagai roh yang terikat, kita mempersamakan diri dengan badan dan kita memiliki ego palsu yang sangat besar sekali. Karena itu beliau membawa gada untuk menaklukkan ego palsu kita. Ya, karena itu guru kerohanian kadang-kadang memarahi muridnya, seperti Gurudev kadang-kadang membuat tongkat murid kepala murid itu dipukul dengan keras, lentang gitu. Ya, jadi guru mempunyai hak untuk memarahi murid ataupun memelintir, karena itu disebut guru karena darah, ya, memelintir telinga. Kalau dulu saya waktu di SD kalau tidak bisa menjawab atau menjawab
berhitung dengan baik, guru mau melintir kuping kita. Ya, kadang-kadang dicoret dahi dengan kapur seperti itu. Kalau sekarang guru melakukan itu, pasti murid protes, lapor pada orang tua, dan orang tua bisa datang ke sekolah memukul guru kan? Ya, itu bedanya dulu dengan sekarang. Ya. Jadi karena itu beliau membersihkan hati ini dengan membaca guru Quran yang berfungsi seperti itu, dan kemudian menaklukkan ego kita dengan pengetahuan ya, takwa gian ya, ataupun divya gian yang beliau berikan pada kita. So in short, I would like to explain. So why I explain this verse, because here in this verse, yeah, Balaram also called Halayuda because he has Nangala or law as his weapon, and also the other one is clubs. Yeah, and the blow is to blow the barren land, yeah, to cleanse, and also to make the land ready for put some seed or some plantation like that. And the second, the gada or the club is in order, yeah, that is the function of guru also, to crush our pride, because under the influence of Maya, our ego is so great, yeah, is damba so great. So therefore, guru try to purify our heart and also to crush our pride. Yeah. If we still, yeah, our heart is very dirty and so much pride is there, how we can get the seed of bhakti? Yeah. Jadi itu maknanya. Kalau orang hatinya sudah disucikan, kemudian guru sudah menanam benih bakti di sana melalui proses diksa, artinya guru menanam benih bakti di dalam hati kita, dan kewajiban kita kemudian untuk memelihara benih bakti itu dengan baik, dengan menyirami, dengan mencabut akar gulma-gulma, ataupun seperti kebun di sini, di sekeliling kita ini ada kebun bunga, saya lihat ada kacang, ya kan, dan nenek rajin sekali menyapu bersih seperti itu, ya, sehingga tidak ada serangga, tidak ada gulma yang tumbuh, ya. Gulma artinya rumput-rumput yang tidak yang bukan tumbuh-tumbuhan. Kadang-kadang rumput itu, ya, hampir sama kelihatannya dengan apa yang kita tanam seperti itu, sehingga kita tidak bisa membedakan mana tumbuhan bakti, mana yang tumbuhan yang lain, gulma, ya, yang disebut dengan anarta sebenarnya. Ya. Karena itu kita hendaknya terus berhati-hati memelihara benih bakti ini dengan menyirami. Menyirami artinya kita mendengarkan. Ya, menyiram benih bakti itu dengan apa? Dengan serawanam kirtana. Dengan mendengarkan, ya, nama guna rupa lila ataupun Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita dan sebagainya dari satu guru Vaishnava, ya. Dan kemudian serawanam kirtanam dan memuji, ya. Setelah kita mendengarkan, kita nantinya kita bisa menyanyi, bisa menyampaikan kelas dan sebagainya seperti itu, ataupun melakukan harinan di luar dan sebagainya. Kita menyebarkan buku-buku Prabhupada dan mengajarkan. Itu disebut kirtana. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan dalam kaitan dengan kesadaran Krishna ini, untuk menyebarluaskan kesadaran Krishna ini, itu disebut kirtana. Prabhupada menjelaskan seperti itu. Nah, setelah kita mendengarkan, ketika Prabhupada di Brindavan, ya, menjelang beliau berpulang, jadi Sripad Maharaj, Maharaj,
beliau ditugaskan oleh Srila Prabhupada untuk mendirikan BI dan menyelenggarakan bagaimana beliau mengajarkan di kalangan para ilmuwan untuk memperkenalkan kesadaran Krishna ini, ya, filsafat Weda ini di kalangan para ilmuwan. Dan itu beliau pertama kali menyelenggarakan konferensi Science and Religion, ya, di Brindavan. Beliau mengundang beberapa beberapa saintis begitu untuk berbicara, dan Guru Maharaj, ya, Srila Bhakti Swarup Damodar Maharaj, Sripad Maharaj selalu berkonsultasi dengan Srila Prabhupada. Dan ketika setelah konferensi Science Religion itu selesai, Prabhupada melapor kepada Sripad Maharaj, melapor kepada Srila Prabhupada, ya, dan yang lainnya mengatakan, kan kenapa tidak diadakan kirtan atau apa dan sebagainya seperti itu. Dia Prabhupada menjelaskan, apapun yang dilaksanakan, ya, ataupun kegiatan apapun yang dilakukan sehubungan dengan kesadaran Krishna ini, ataupun untuk menyebarluaskan kesadaran Krishna ini, apakah mencetak buku, menyebarkan buku-buku, menyebarkan pesat, ataupun menyelenggarakan sankirtan atau konferensi dan sebagainya, itu semua oleh Prabhupada disebut sankirtan. Jadi sankirtan menurut Prabhupada diberikan arti yang sangat luas. Segala kegiatan pengajaran yang memperkenalkan kesadaran Krishna ini juga disebut sankirtan. Seperti itu. Jadi di sini kita dapat mengerti bahwa ya, kita hendaknya menyiram benih bakti ini dengan kegiatan. Ya, setelah kita mendengarkan, kita melakukan kegiatan seperti kita memuja arca, ya, banyak kegiatan yang berkaitan dengan itu. Prabhupada sudah memberikan standar, dan segala kegiatan yang kita lakukan, ya, itu juga seperti kemarin kita melakukan kirtan di terjun, ya, di air terjun itu Jagir, ya, di Jagir, dan kemudian di Bum kita kirtan di sana, itu juga sankirtan, ya, menyebarkan nama suci. Bahkan kuda pun ikut menari kemarin, kan, mendengarkan nama suci seperti itu. Jadi this is the meaning of Prabhupada give more wider meaning of sankirtan, not only singing and reading book or give class considered kirtan, but also, you know, when we selling book or spread the book and doing Harinam, whatever we are doing in relation to spread this Krishna consciousness, Prabhupada said this is a sankirtan. Yeah. And when Sripad Maharaj do the seminar or conference, Science and Religion, for the first time in Vrindavan, so Prabhupada very eager to want to hear from Sripad Maharaj what the scientist was speaking. Yeah. So Sripad Maharaj give the detailed information to Prabhupada, and Prabhupada very pleased. Yeah. So that consider that kind of conference also. When we introduce Krishna consciousness, the people speak something, philosophy, something about Krishna, that is also considered sankirtan. Yeah. Like that. Yeah. Jadi itu maknanya. Karena itu ketika kita melindungi, memelihara benih bakti ini, hendaknya kita sangat berhati-hati, jangan sampai ada tumbuhan-tumbuhan yang lain yang tumbuh. Ya, selain menyirami dengan serawanam kirtana, dengan pelayanan bakti, kita juga hendaknya sangat berhati-hati. Ya, apa yang disebut dengan tumbuhan-tumbuhan yang lain itu disebut anarta. Ya, arta artinya kekayaan, hal yang bernilai. Anarta artinya hal-hal yang tidak bernilai. Ya. So anarta jadi artinya hal-hal yang akan menentang bakti ataupun menghancurkan bakti.
terutama di antara anatta itu yang paling berat adalah aparada. Ya, ada nama aparat, ada sewa aparat, ya, ada apa lagi? Ya, dam aparat dan sebagainya. Dan yang paling karena itu ketika kita menerima diksa dari guru kerohanian, beliau selalu ya di awal beliau mengingatkan kita tentang 10 kesalahan. Ya, dan di antara 10 kesalahan itu yang paling berat adalah Vaishnava aparat dan guru aparat. Ya, karena itu akan bisa mencabut bakti ataupun menghancurkan bakti. Ya. Yang lainnya bisa disucikan ataupun ditebus dengan tekun dalam mengucapkan nama suci dan bergaulan dengan para penyembah. Ya. Tapi ya, Vaishnava aparat dan guru aparat ini tidak bisa diselesaikan dengan Sravanam Kirtanam. Ya. Kecuali kita harus datang kepada yang bersangkutan memohon maaf. Itu dijelaskan. Ya. Jika tidak demikian, maka bakti kita akan hancur. Ya. Tidak akan bisa mengembangkan bakti, bahkan kita akan masuk neraka. Itulah karena itu kita hendaknya sangat berhati-hati dalam hal ini. Ya. Jadi karena itu kemudian Krishna memakai seruling. Ya, ketika hati kita sudah disucikan, dibersihkan, dan benih bakti ini tumbuh berkembang dengan baik, maka kita akan dapat dengan akan ditarik, ya, akan tertarik dengan suara seruling Krishna. Apa suara seruling Krishna sekarang di zaman Kaliuga ini? Ya. Mahamantra, Srimad Bhagavatam. Jadi kita tertarik untuk mendengarkan kelas, untuk mendengarkan kirtan dan sebagainya seperti itu. Ya, itulah. Ya, kalau hati kita masih kotor, masih penuh dengan iri, dengki dan sebagainya, tidak akan tertarik untuk mendengarkan Krishna kata, untuk mendengarkan kirtan dan sebagainya seperti itu. Ya. Jadi itu penjelasan singkat tentang sloka ini. Dan di sini juga dilanjutkan bahwa Sri Halayuda ataupun Balarang ya mengunjungi semua tempat suci dan juga ke gunung bertemu dengan Agastya Rishi dan beliau memberikan hormat, dan Agastya Rishi juga memberikan karunia-Nya, doanya seperti itu, dan akhirnya beliau ke ujung selatan daripada India yang disebut dengan Kanyakumari. Di sana Dewi Durga di sana, ya, tempel Durga di sana, yang dimana Dewi Durga di sana disebut sebagai Kanyakumari. Artinya Kanyakumari artinya gadis perawan. Ya, beliau bermeditasi di sana selama ribuan tahun untuk bisa mendapatkan kembali Siwa sebagai suaminya. Ya, gitu. Jadi di sini ya kita sebagai penyembah kadang-kadang kita alergi, tidak boleh memuja Durga ataupun para dewa dan sebagainya. Memang kita tidak memuja, tetap kita harus menghormati. Ya. Dan juga kita tidak boleh mengkritik teman-teman atau saudara-saudara kita yang dalam tingkatan memuja beliau itu, dan juga kita tidak bisa mengkritik ataupun menghina para dewa ataupun dewi, karena beliau itu juga adalah Vaishnava. Ya, bahkan Dewi Parwati ataupun ya setelah beliau menjadi Parwati, dia selalu ingin kusuk mendengarkan Srimad Bhagavatam atau mendengarkan cerita Ramayana dari suami beliau, karena beliau adalah seorang Vaishnava. Ya. Jadi bahkan beliau selalu membantu para penyembah ketika murid-murid beliau ataupun pengikut beliau ingin mencelakai para penyembah. Ya. Seperti ketika di cerita Jadabarata, ya. Ya. Kan para perampok, pencuri itu menangkap Jadabarata karena dianggap badannya sehat, tetapi
beliau sebenarnya tidak tuli dan tidak bisu, tetapi beliau berpura-pura itu supaya tidak tersangkut paut dengan urusan dunia material ini. Ya, kemudian dia ditangkap dan ingin dikorbankan di hadapan altar Dewi Durga, ingin dipotong, ya, gitu. Seperti kemarin, ya, orang melaksanakan kurban. Ya. Jadi yang kalau para penjahat di India itu bukan binatang atau kambing biasanya dipersembahkan untuk mendapatkan kekuatan dan karunia yang lebih besar. Mereka ingin bahkan mengorbankan manusia kepada Dewi Kali. Sebenarnya Dewi Kali ataupun Durga tidak menerima persembahan seperti itu karena beliau Vaishnava, beliau adalah vegetarian juga. Ya, tetapi itu persembahan itu dinikmati oleh para pengikutnya, para Buddha Kala. Gitu. Ya. Dan ketika itu sudah dimandikan, sudah dibersihkan dan diberikan pakaian yang baru, ya, akhirnya ketika itu siap untuk dipotong ataupun dibunuh, Dewi Durga sendiri, ya, muncul dari altar, dari arca Dewi di sana dan mengunus pedangnya dan membunuh semua pengikut-pengikut beliau yang ingin membunuh Vaishnava. Jadi itulah beliau adalah melindungi para Vaishnava karena beliau adalah Vaishnava. Sama seperti Shivaji juga beliau adalah Vaishnava yang namanya Tasamu. Bahkan di antara para Vaishnava beliau adalah yang tertinggi. Ya. Jadi kalau kita mengerti semua posisi ini, kita tidak akan menjadi fanatisme dan ya, kita harus menghormati setiap cara pemujaan itu adalah tergantung kepada tingkatan-tingkatan mereka. Biarkan mereka melakukan itu sesuai dengan keyakinannya. Bahkan kita harus, seperti Srila Bhaktivinoda Thakur menjelaskan, kita harus menyemangatkan mereka, memperkuat keyakinan mereka. Sehingga dengan cara demikian, ketika mereka sudah melakukan pemujaan dengan tepat, mereka akan naik tingkat nantinya. Seperti itu dijelaskan. Jika kita memahami filosofi ini dengan baik, tidak perlu ada fanatisme dan tidak perlu mengkritik yang lainnya. Justru kita harus menyemangatkan mereka untuk tetap melakukan itu. Ya, jika sudah waktunya, mereka otomatis akan datang dalam jalan bakti. Ya, seperti itu. So, Sri Balaram also visiting many places like Kanyakumari is the place, yeah, in the tip of the southern part of India, the place of Durga Devi to do tapasya there in order to get back Shiva as her husband. Yeah, because he's a Vaishnavi. Yeah, so therefore Balaram also visiting all the holy places and also give respect to Agastya Muni. So here we can learn that we have to respect all the senior devotees or the guru and also the different demigods also we have to respect nicely, yeah, because they are also Vaishnava and Vaishnavi. Yeah, so that is the meaning of this. Yeah. So Balaram gives us example how to behave in this society. The next verse on 18. Selanjutnya Sri Balaram pergi ke Palguna Tirtha lalu mandi di danau suci Panca Apsara, tempat Sri Vishnu mewujudkan diri secara langsung. Di tempat ini dia kembali mendermakan 10.000 sapi. Nah, dimanapun beliau mengunjungi tempat suci seperti di Rameswara, beliau membagikan, mendermakan 10.000 ekor sapi kepada para brahmana. Ya. Nah, di sini juga, ya, di Panca Apsara ini, Sri Balaram juga melakukan hal yang sama. Ya. Itulah cara menurut ajaran Weda bagaimana orang menyucikan diri, mengunjungi tempat suci dan berdharma di sana kepada para brahmana ataupun para sadhu guru Vaishnava yang berbaik. Berikutnya
19 sampai 21 ya. Tuhan Yang Maha Esa kemudian melanjutkan perjalanan melintasi kerajaan Kerala dan Trigarta sebelum mengunjungi kota suci Dewa Siwa yakni Gokarna, tempat Durjati ataupun Siwa mewujudkan diri secara langsung. Setelah mengunjungi pula Dewi Parwati yang tinggal di sebuah pulau, Sri Balarama pergi ke distrik suci Surparaka, lalu mandi di sungai Tapi, Payosni dan Nirwindya. Selanjutnya dia memasuki hutan Dandaka, lalu pergi ke sungai Rewa, tempat ditemukannya kota Mahasemati di sepanjang tepian alirannya. Kemudian Balarama mandi di Manutirta dan akhirnya kembali ke Prabhasa. Sri Balarama mendengar dari sejumlah Brahmana bahwa semua raja yang terlibat dalam perang antara para Kuru dan Pandawa telah terbunuh. Dari sana dia menyimpulkan bahwa kini bumi telah terbebaskan dari beban. Ya, sebenarnya beliau juga setuju perang itu terjadi, ya. Tapi menyayangkan karena dua muridnya harus bertempur mati-matian. Ya. Karena ingin menghentikan pertarungan gada antara Bima dan Duryodhana di medan perang, Sri Balarama pergi ke Kurukshetra. Ya. Sudah kita ceritakan itu ya. Karena ini tidak ada penjelasan dalam Prabhupada, kita lanjutkan. Ketika Yudhishthira, Sri Krishna, Arjuna dan saudara kembar Nakula dan Sahadewa melihat Sri Balarama, mereka mengaturkan sembah sujud kepadanya, tapi tidak berkata apapun, sambil berpikir apa yang hendak dia sampaikan kepada kami dengan cara datang ke sini. Ya. Jadi tidak ada yang berani bicara karena beliau lebih senior begitu. Ya. Dan belum tahu juga apa maksud kedatangannya begitu, apakah akan memihak siapa begitu. Karena itu semuanya menahan diri. Penjelasan ya. Srila Prabhupada menulis alasan mereka tidak berbicara adalah bahwa Sri Balarama memiliki rasa kasih sayang lebih terhadap Duryodhana ya, yang pernah belajar dari Balarama seni bertarung menggunakan gada. Ketika pertarungan berlangsung, Raja Yudhishthira dan yang lainnya mengira bahwa Balarama datang ke sana untuk menyampaikan sesuatu yang mendukung Duryodhana, sehingga mereka pun tetap diam. Ya, jadi di sini diberikan alasan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Prabhupada. Jadi mereka tidak berani bicara karena memang Sri Balarama itu menyayangi muridnya. Ya, kedua-duanya adalah murid Sri Balarama, Bima dan Duryodhana. Tapi di dalam permainan gada itu yang lebih mahir, lebih menguasai teknik dan praktisnya adalah Duryodhana. Ya. Tentu saja seorang guru pasti menyayangi murid yang cerdas, yang mengikuti pelajaran guru dengan baik. Prabu juga guru kan itu. Ya. Ya. Tapi Bima walaupun tidak begitu ahli dalam memainkan gada, tapi beliau mempunyai kekuatan. Sehingga antara kemahiran dan kekuatan badan ini menjadi seimbang di antara keduanya. Dan karena sesungguhnya Sri Balarama sangat menyayangi keduanya, beliau ingin menghentikan peperangan itu supaya tidak dilanjutkan. Itu sebenarnya. Tetapi kemudian Krishna mengatur sedemikian rupa, ya, ya, untuk supaya beliau tidak ikut campur begitu. Ya, karena apapun dikatakan oleh Krishna, akhirnya Balarama tidak akan bisa menolak itu. Ya, akhirnya pergi lagi, ya, dilanjutkan perang itu. Dan juga dalam perang gada itu sebenarnya ada syarat tidak boleh memukul di antara di atas lutut dan pinggang seperti itu. Ya.
Tapi kalau itu tidak dilakukan, ya, maka Bima akan kalah itu. Karena makin lama itu Duryodhana badannya makin kuat gitu. Ya, dan sebenarnya juga ada sebuah rahasia, ya, sebelum Duryodhana akan berperang itu, ya, dia datang kepada ibunya untuk minta doa restu. Ya. Tapi Ibu Gandhari tahu bahwa beliau sebenarnya sudah memberikan doa restu untuk kemenangan itu kepada Pandawa, karena mengetahui bahwa perang itu sebenarnya terjadinya adalah karena kesalahan putra-putranya. Ya. Dan tapi karena juga sayang kepada Duryodhana, maka ya, ketika dia datang kepada Gandhari, ya, dia memohon supaya diberikan karunia begitu, terus disuruh kamu datang besok pagi, tapi tanpa sehelai pakaian pun begitu. Ya. Karena Gandhari melakukan sumpah untuk menutup mata, ya, sepanjang hidupnya untuk mendampingi suami. Sebenarnya Dhritarashtra berharap bahwa karena dia buta, istrinya bisa melihat. Dia ingin menjadikan istrinya itu sebagai matanya, biar bisa melihat melakukan apa saja seperti itu. Tapi Gandhari tidak ingin melampaui suaminya, karena itu dia menutup matanya. Karena pertapaan untuk menutup mata sepanjang hidupnya itu, dia mempunyai kekuatan yang luar biasa, ya. Gitu. Karena itu dia ingin memberikan kekuatan, mentransfer energi itu kepada Duryodhana supaya badannya menjadi kebal. Gitu. Tapi ketika dia datang dalam keadaan telanjang, ya, Krishna muncul di sana gitu. Ya, karena Krishna tahu segala-galanya. Ya. Kalau ini diberikan terjadi seperti itu, ya, Bima akan kalah. Kalau Bima kalah, satu aja yang kalah, karena Pancapandawa sudah mempunyai sumpah, satu aja meninggal dalam perang itu, mereka akan menyerah. Ya, kan itulah sifat ksatria seperti itu. Ya. Karena itu, ketika Duryodhana datang dalam keadaan telanjang seperti itu, Sri Krishna berkata, kamu sudah bukan karena anak lagi, kamu mau kemana? Kamu sudah dewasa begini, kamu telanjang begitu, nggak malu begitu. Ya, apalagi kamu lahir di keluarga terhormat, keluarga ksatria begitu. Bagaimana kamu buat? Saya mau datang pada ibu menyuruh saya tanpa memakai pakaian begitu. Ya, apa kamu tidak malu untuk telanjang di hadapan ibumu begitu? Ya. Maka disuruh memakai daun pisang. Ya. Penutup badan dari kain, dari daun pisang. Ya, dari daun pisang begitu. Ya. Maka ya, karena daun pisang itu tidak tembus pandang istilahnya. Kalau kain tembus pandang dia. Ya. Karena itu ketika Duryodhana sudah berada di hadapan Gandhari, di hadapan ibunya, kemudian ibunya membuka mata dan langsung menatap Duryodhana, dan seperti ada sinar yang cemerlang menutup ditransfer kepada Duryodhana. Tapi setelah menyadari, akhirnya bagian pinggang dan pahanya itu yang tertutup daun pisang. Dan itulah menjadi titik kelemahannya seperti itu. Yang lainnya kuat, makin lama makin kuat dia gitu. Ya, karena itu, ya, ketika perang berlangsung itu, ya, Krishna yang mengingatkan, ya, pukul pahanya gitu. Sebenarnya itu tidak boleh, tetapi karena Duryodhana juga berdosa ketika menyeret Drupadi, dia menepuk-nepuk pinggang dan pahanya, menyuruh Drupadi untuk duduk di atas pahanya. Dan Bima sudah bersumpah, saya akan menghancurkan paha itu. Ya. Karena sumpah kesatria kalau tidak dipenuhi, dia akan harus menanggung malu gitu. Karena itu Krishna mengatur segalanya. Ya. Dan akhirnya setelah Krishna memberikan petunjuk begitu untuk memukul bidang pinggang dan pahanya itu,
akhirnya Duryodhana dikalahkan karena walaupun dia marah, kamu sudah melakukan kecurangan. Kemudian Krishna yang mengatakan kamu yang curang. Ya. Bima ataupun Pandawa hanya sekali saja melakukan kecurangan di medan perang itu. Ya, tetapi kalian berapa kali mencurangi Pandawa gitu kan? Tidak bisa ngomong ya. Ya akhirnya kalah kan. Nah itulah. Ya. Kalau penyembah selalu setia dalam pelayanan bakti kepada Krishna, maka Krishna akan melindungi dalam keadaan apapun. Pasti dilindungi oleh Krishna. Ya. Seperti para Pandawa, dalam keadaan sesulit apapun, Krishna selalu mendampingi dan memberikan guidance. Ya. Begitu pula kita sebagai penyembah hendaknya selalu ya berada di bawah tuntunan dan guidance dari guru kerohanian kita. Jika tidak demikian, pasti kita akan dalam perjalanan bakti ini kita akan menemukan banyak masalah, banyak kesulitan. Ya. So therefore, in this spiritual life, in the journey of spiritual life, we have to always under the guidance and protection of Guru and Krishna, spiritual masters. Yeah, because we cannot perform bhakti directly to the Lord of Krishna. Yeah, because we are not qualified for that. Yeah, so we only can serve Guru and Guru. Yeah, by the order of Guru, if we follow the order of Guru nicely, then we will also deliver. Yeah. Jadi karena itu kita tidak bisa melakukan pelayanan langsung kepada Krishna. Hanya para gopi dan manjari yang bisa melakukan pelayanan langsung kepada Krishna. Dan di dunia ini kita dilatih oleh guru kerohanian bagaimana kita melakukan pelayanan. Jadi pada hakikatnya kita sebagai penyembah dalam melayani kaki para guru. Itu dijelaskan. Yang baru tadi pagi saya baca di penjelasan dari Maradhalada yang mengutip dari ceramah Prabhupada dan Sela Guru dan menjelaskan seperti itu. Ya. So because we are not yet pure, we cannot directly serve Krishna. Only the gopis and manjaris, the eternal associate of Krishna, can serve Krishna directly. So therefore, in this material world, we have to serve Guru, our spiritual master, and we do according to what Guru's instruction. We have to do accordingly. Otherwise, we cannot serve Krishna directly. Seperti di sini kita melakukan pemujaan, ya karena kita diautorisasi oleh Prabhupada, oleh guru kita untuk melakukan pelayanan. Ya, jadi kita melakukan pelayanan atas nama guru kita, atas nama Prabhupada, kan? Seperti itu. Bukan karena kehendak kita, bukan karena menganggap kita mampu, tidak. Ya, ini adalah tatanan yang sudah disampaikan, diberikan oleh Prabhupada, oleh guru kita. Ya, seperti itu. Jadi pagi ini saya kira sampai di sini, ya. Mungkin kalau ada pertanyaan ataupun komentar, silakan. Mungkin nanti malam kita akan sesuai dengan permintaan Prabu, kita akan bercerita tentang tentang Cidadahi. Ya. Nanti malam kita akan cerita tentang Cidadahi. Itu dijelaskan di dalam Chaitanya Charitamrita Antyalila bab 6. Ada. Ya. Any comment or any? Nggih, Mataji. Tadi kan disebutkan ada 3 aparat. Yang kedua yang maksud dengan siapa aparat itu apa? Pokoknya kita melakukan pelayanan arca, itu ada tatanan, ada seperti dijelaskan dalam ajaran pada upaya Bhakti Rasamrita Sindhu. Itu di sana ada. Ya, berbagai macam jenis aparat ada di sana dijelaskan. Coba nanti tadi baca lagi di sana ya secara detailnya. Ya.
Jadi ada dhamma parat, kalau kita berkunjung ke tempat suci, apa yang boleh kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan, dan sebagainya. Kita harus tahu. Ya. Sewa parat umpamanya kita habis makan, apa belum cuci tangan, sudah ngambil bunga atau apa seperti itu. Jadi dalam pemujaan arca, dalam sewa pemujaan arca itu yang terpenting itu adalah cleanliness, kesucian, kebersihan, dan juga kalau di temple itu adalah tepat waktu. Itu yang terpenting dijelaskan oleh Saudara Prabhupada. Ya, karena itu kita harus memenuhi standar kebersihan itu. Ya, karena itulah kita diberikan diksa Brahmana. Brahmana artinya sesuai dijelaskan dalam Bhagavad Gita, sama dhamma, tapa, saucam, kan? Tapi santir, arjalam, dan yang lain-lainnya. Itu adalah merupakan standar kebersihan, kesucian, bagaimana mengendalikan diri, dan sebagainya seperti itu. Ya, karena itu kita diberikan menjadi Brahmana adalah untuk memenuhi kualifikasi, bukan hanya sekedar nama saja kita Brahmana, tetapi harus tahu kualifikasinya apa, tujuannya apa, seperti itu. Ya. Karena tanpa ada karunia dari guru, bagaimana kita melakukan semua pelayanan ini, dan kita melakukan pelayanan itu kan atas nama guru, bukan kehendak kita. Jadi kita perpanjangan tangan dari guru. Ya. Jadi karena itu harus hati-hati dalam pelayanan itu supaya kita tidak melakukan kesalahan. Ya. Jadi termasuk mau masuk tempat suci kita tidak boleh pakai alas kaki. Bagaimana etika kita bersujud dan sebagainya seperti itu semua ada. Ya. Berapa? Di dalam etika Weda itu para raja sering memberikan punya dharma kepada para resi. Ya. Tadi dijelaskan 10.000 sapi Ya. sebenarnya. Sebenarnya kalau bagi Brahmana sapi itu manfaatnya apa? Dengan sedemikian banyaknya. Terus kemudian kalau kita tahu bahwa pemeliharaan sapi itu kan yang memberikan tenaga waktu juga. Ya. Nah, bagi Brahmana sepertinya kesibukan seperti itu hampir tidak ada. Ya, silakan. Jadi karena Brahmana itu tugasnya dalam melaksanakan niatnya, korban suci. Korban suci itu sangat tergantung kepada sapi. Ya. Karena semua yatnya itu ya tidak bisa terlepas dari produk yang dihasilkan oleh sapi. Ada disebut Pancamrita dan Pancagawya. Itu adalah semua produk dari sapi. Ya. Karena itu di dalam mantra Namo Brahmanya Dewaya Go Brahmana Hitayaca Jagaditaya Krishnaya Govindaya nama-nama. Ya. Jadi Krishna pertama melindungi para sapi. Ya. Kemudian para Brahmana. Ya, dari melindungi sapi dan Brahmana ini beliau memelihara seluruh alam semesta ini. So Prabhuji asking why Balaram always give donation, 10,000 cows to the Brahmanas. What is the use? Because also to take care of cows is not so easy also. So what is the importance of that? Yeah. Because the Brahmana, the duty of Brahmana is to perform yajna, sacrifice. Yeah. And for the sacrifice, for the perfection of the sacrifice depend on cow. Yeah. Because from cow we get the Pancamrita and Pancagawya. Pancamrita itu adalah susunya, ya. Kemudian yogurt, ya. Kemudian ghee, minyaknya, kotorannya dan kencingnya. Ya. Jadi itu disebut Pancamrita. Ya, bayangkan kotoran dan kencing sapi. Ya. Dan untuk memuja arca, untuk abhiseka, ya sebenarnya harus memakai
Kalau yang mau yang lengkap harus pakai 5 hal itu. Ya. Dan apa yang sebenarnya dengan pancagawya, ya, itu kotorannya, kencingnya, ya, kemudian itu pancamrita itu tambah 3 hal itu. Ya. Kemudian gurunya ataupun aroma dari yang dihasilkan dari tanduknya dan sebagainya seperti itu. Ya. Itu semuanya berkaitan dengan pemujaan arca dan yadnya itu harus ada itu. Gi juga kalau kita melaksanakan homa itu syaratnya yang benar itu adalah kita mempersembahkan gi, ya, susu dan sebagainya. Tapi kita akan langka, sulit mendapatkan gi, karena itu Prabhupada memberikan pengganti dengan minyak kelapa begitu, boleh. Gitu. Kalau tidak ada gi boleh dengan minyak kelapa. Tapi harus yang asli juga gitu, bukan. Ya, gitu. Jadi itu berkaitan dengan pemujaan dan yadnya. Dan para brahmana melakukan itu. Ya. Dan kalau brahmana sudah melakukan yadnya dengan baik, maka otomatis seperti dijelaskan dalam Bhagavad Gita, dari yadnya maka akan turun hujan. Dari hujan maka tumbuh-tumbuhan, biji-bijian tumbuh dengan baik. Dan dari adanya biji-bijian, buah-buahan, sayur dan sebagainya, semua makhluk hidup bisa makan, bisa tumbuh. Dan brahmana kembali mempersembahkan itu lagi, itulah perputarannya. Karena itu dijelaskan melalui brahmana dan sapi, Krishna Jagaditaya, melindungi alam semesta ini. Apakah ada hubungannya Prabu dengan kekacauan yang terjadi sekarang ini dengan perlakuan manusia terhadap sapi? Ya, Prabhupada sudah sering sekali menyampaikan itu. Karena orang tidak bisa lagi menghormati sapi. Itu akibatnya apa? Terjadi perang, terjadi cuaca yang tidak menentu. Ya. Makin lama akan makin parah. Itulah Kali Yuga gitu. Orang tidak lagi menghormati sapi sebagaimana mestinya. Ya. Kan penjelasan sapi itu adalah ibu dan bapak kita. Ya. Mungkin karena sekarang kita tidak lagi membajak tanah dengan sapi dan bajak, kita menggantikannya dengan mesin. Kita seolah-olah boleh memperlakukan sapi dengan seenaknya. Ya, itu kan pemikiran kita.